Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kuliah kali ini akan kita lakukan secara asinkronus, artinya Anda bisa mengikuti perkuliahan dengan menonton video yang sudah saya buat kali ini. Namun kemudian meskipun Anda menonton video, diskusi bisa tetap kita lakukan. Saya sudah membuat fitur Q&A di akun Elo untuk mata kuliah pengantar ilmu ekonomi ini. Anda bisa menuliskan pertanyaan Anda, kemudian mengirimkannya di fitur Q&A tadi. Pertanyaan dari Anda akan saya jawab kemudian. Baik, meskipun ini secara asinkronus Anda menonton video, tapi Anda harus tetap bisa fokus, tetap konsentrasi untuk bisa memahami semua materi yang akan saya sampaikan pada sesi kali ini. Pada sesi kali ini, kita akan belajar tentang national income atau pendapatan nasional. Baik, Anda sudah siap? Mari kita bersama-sama belajar tentang apa itu pendapatan nasional. Baik, apa itu pendapatan nasional? Kalau kita melihat dari pengertiannya, secara harfiah kita bisa dulu pendapatan itu apa, nasional itu apa. Pendapatan itu kan satu penerimaan dalam periode tertentu. Begitu kalau kita, misalnya saya bertanya, berapa pendapatanmu? Berarti kan berapa penghasilan atau penerimaan sejumlah uang dalam kurun waktu tertentu, kan begitu. Nah, kalau pendapatan nasional berarti penerimaan warga masyarakat pada satu negara tertentu akumulatif dalam satu wilayah tersebut, artinya nasional begitu. Nah, sehingga pengertian di sini pengertian pendapatan nasional di sini adalah satu akumulasi dari penerimaan yang didapatkan oleh satu warga negara dalam satu wilayah negara, begitu ya. Oke, kenapa di sini pengertiannya ada tiga? Karena memang pendapatan nasional itu bisa didekati dari tiga hal. Pertama dari faktor produksi, kemudian dari sisi pendapatan, dan yang ketiga dari sisi pengeluaran. Oke, ini akan sambung nanti dengan metode untuk perhitungan pendapatan nasional. Terkait dengan pengertian ini, Anda bisa pelajari lebih lanjut ya. Kemudian, mengapa kita belajar tentang pendapatan nasional? Apa pentingnya, apa urgensinya untuk teknologi industri pertanian? Ya, begini. Pendapatan nasional ini menjadi salah satu tolak ukur bagi perekonomian untuk melihat seberapa pesat atau cepat, atau mungkin sebaliknya, seberapa lambat progres dari pembangunan nasional di satu wilayah tertentu atau negara tertentu. Sehingga kalau kita ingin melihat negara A compare to negara B misalkan, maka kita akan melihat bagaimana laju pembangunannya. Nah, kalau kita ingin melihat laju pembangunannya, maka tentu saja kita harus melihat juga bagaimana pendapatan nasional negara tersebut, gitu. Nah, ini juga terkait dengan tingkat kesejahteraan. Semakin besar tingkat pendapatan nasional suatu negara, maka ini akan berimplikasi terhadap tingkat kesejahteraan dari warga negara di negara tersebut. Begitu. Loh Pak, kok bisa? Oke, kita akan jawab di slide selanjutnya. Konsepsi tentang pendapatan nasional itu bisa kita bisa kita turunkan menjadi 6 hal gitu. Kalau Anda mungkin sudah belajar ya, terutama yang dari IPS. Kalaupun tidak ada yang dari IPS, oke, tidak ada masalah. Nanti kita belajar bersama-sama. Di situ ada konsep GDP, GNP, NPP, NII, PI, DI. Nah, semua konsep ini terkait dengan pendapatan nasional. Nah, GDP, kita mulai dari GDP, Gross Domestic Product. GDP ini adalah satu total produk yang dihasilkan oleh masyarakat pada satu wilayah negara. Baik itu warga negara asli atau WNI ya kalau Indonesia, ataupun warga negara asing atau WNA. Jadi ini terbatas pada satu wilayah negara, gitu ya. Pendapatan di negara. Kenapa gross Pak? Bukan neto ya. Kita kan menghitung itu pasti dari gross dulu, baru kemudian nanti ke netonya atau bersihnya begitu.
Oke, ada istilah GDP, kemudian ada juga istilah GNP, Gross National Product. Apa bedanya itu dengan GDP? Kalau tadi ini tercakup hanya pada satu wilayah negara, kalau GNP basisnya kepada warga masyarakat atau WNI, baik WNI yang tinggal di negara tersebut maupun WNI yang tinggal di negara asing. Artinya, ya sebut saja misalkan ada TKW, tenaga kerja, ada TKI, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di wilayah negara tertentu. Maka mereka kan tetap WNI, hanya saja sedang bekerja di negara lain. Nah, itu juga kita hitung pendapatan mereka. Nah, yang seperti itu masuk kepada definisi dari GNP, Gross National Product, yaitu pendapatan yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia, kalau kita contoh Indonesia, eh, baik itu yang berada di Indonesia sendiri maupun yang ada di luar negeri, gitu ya. Jadi itu bedanya. Baik, kemudian apa NPP? Ya, NPP itu GNP setelah dikurangi dengan penyusutan modal. Modal kan bisa menyusut, gitu ya. Kemudian NII juga NPP yang dikurangi dengan pajak tidak langsung. Kemudian personal income yaitu NII setelah dikurangi beberapa hal seperti pajak perusahaan, laba yang belum dibagikan atau dividen yang belum dibagikan, ditambah dengan transfer payment oleh pemerintah. Nah, yang terakhir adalah disposable income, yaitu disposable income ini sebenarnya adalah pendapatan yang betul-betul sudah diterima oleh masyarakat dan siap untuk dibelanjakan. Gitu, jadi urutannya cukup panjang untuk konsepsi dari pendapatan nasional. Nah, tapi di pertemuan kali ini kita akan fokus kepada GDP dan GNP karena itu basis untuk menghitung pendapatan nasional begitu. Kita mau mencari disposable income juga harus tentu saja menghitung GDP GNP. Oke, yang belum clear dengan GDP GNP akan saya jelaskan lebih lanjut di slide ini. Di sini saya membuat ilustrasi ada Indonesia, kemudian yang hitam ini adalah negara lain. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dari GDP dan GNP. Kita mulai dari GDP. GDP tadi adalah konsepnya dihitung berdasarkan konsep kewilayahan. Artinya apa? Dia hanya terpaku pada satu wilayah negara tertentu. Kalau kita di sini contohkan Indonesia, maka GDP itu adalah pendapatan dari WNI yang tinggal di Indonesia, kemudian WNA yang juga tinggal di Indonesia. Jadi ini pembatasnya jelas ya, berada pada wilayah Indonesia. Nah, akumulasi dari pendapatan WNI dan WNA yang tinggal di Indonesia itu kemudian disebut dengan gross domestic product. Gitu. Jadi ini adalah pendapatan nasional Indonesia dari sisi GDP. Gitu. Ini masih gross ya, masih bruto. Oke. Okay? And then kemudian kita masuk kepada GNP. Lalu GNP itu apa? GNP adalah pendapatan dari warga negara Indonesia. Ini ada dua warga negara Indonesia, warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia dan warga negara Indonesia yang tinggal di negara lain. Nah, apabila ini dijadikan satu, ditambahkan, maka ini diistilahkan atau disebut dengan GNP, yaitu Gross National Product. Konsepsinya adalah based on atau berbasis kewarganegaraan. Jadi kalau dia masih warga negara Indonesia dimanapun dia berada, ya itu masuk di dalam akumulasi perhitungan GNP akan dihitung gitu. Nah, konsepsi dua hal ini ada dua pendekatan ini memang sedikit berbeda pendekatannya, namun ini saling melengkapi. Dan kenapa ini metode ini digunakan? Ada beberapa hal yang nanti diperlukan gitu. Berarti kalau begitu ada pemaknaan yang berbeda antara besaran atau nominal GNP dengan GDP tentu saja ada ya. Baik, untuk mencoba memahami pelan-pelan begitu di sini saya sampaikan tentang data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, World Bank pada tahun
2018 itu yang berada di urutan pertama GDP internasional adalah US, kemudian Cina, Jepang, dan kita berada di urutan ke-16 dengan total nilai GDP adalah 1042 US dollar. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara-negara di atasnya, ya Indonesia masih masuk di urutan 20 besar ya di sini. Artinya Indonesia masih bersaing dari sisi gross domestic product. Nah, kalau kita tarik kepada penjelasan saya sebelumnya, gross domestic product itu kan ada di sini ya. Gross domestic product berarti pendapatan nasional yang hanya ada pada wilayah negara tersebut. Gitu. Artinya berarti urutan ke-16 Indonesia tadi itu adalah pendapatan dari WNI dan pendapatan dari WNA yang tinggal di Indonesia. Oke, kalau dihitung dari situ posisi Indonesia berada di urutan ke-16 begitu. Ya, kalau dibandingkan dengan Jepang, Cina, kemudian US, ya memang masih sangat jauh begitu posisi Indonesia. Nah, inilah yang kemudian membuat beberapa ekonomi itu yakin bahwa Indonesia di tahun 2040 paling cepat begitu atau more or less Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi dunia gitu. Ini dari sisi GDP. Baik, kemudian bagaimana dengan GNP? Oke, ini saya ambilkan dari CNN. Ini mengutip dari Bank Dunia juga sebenarnya. Ini adalah kategorisasi dari negara berdasarkan pendapatan per kapitanya. Ini GNP ya. Masih ingat GNP? Saya ulangi bahwa GNP adalah pendapatan nasional yang dihitung dari penerimaan oleh warga negaranya, baik yang ada di negara tersebut maupun di negara lain. Oke, itu GNP. Nah, begini. Dikatakan bahwa negara tersebut termasuk dalam pendapatan yang tinggi ketika GNP-nya itu di atas atau minimal 12, sekian US dollar, 12.000 US dollar. Nah, kemudian dikatakan menengah ke atas itu adalah 3.896 hingga 12.055 US dollar. Oke, dan seterusnya. Ini dikatakan pendapatan bawah adalah ketika dia kurang dari 9.095 dolar US dollar. Nah, Indonesia berada di mana? Indonesia di tahun 2020 ini direncanakan mencapai 4.500. Tapi ya mungkin saat ini belum sampai di titik itu. Atau kurang lebih adalah 4.000 US dollar. Artinya Indonesia kalau di dalam kategorisasi ini, Indonesia masih masuk di kategori pendapatan menengah ke atas. Meskipun ada di ambang batas bawah ya. Ya, menengah lah, bisa dikatakan menengah ke atas begitu. Tapi masih di ambang batas bawahnya ya, di ambang batas, maksud saya mendekat ke menengahnya daripada ke atasnya. Oke, nah kalau begitu berarti ada perbedaan nilai GNP dan GDP. Iya, begitu. Tentu saja ada perbedaan nilainya. Kalau dilihat dari sini kan GNP Indonesia tadi saya sebutkan 4 ribuan, sedangkan di sini rilisnya di tahun 2018 itu 1.000 US dollar. Jadi ada perbedaan memang antara GDP dan GNP. Oke, kalau begitu berarti GNP Indonesia lebih tinggi daripada GDP-nya. Oke, dilihat di sini GNP Indonesia itu masih lebih tinggi daripada GDP-nya. Kalau didasarkan pada data yang tadi ya, GNP lebih tinggi dari GDP. Artinya pendapatan warga negara Indonesia, baik yang tinggal di Indonesia maupun yang di negara lain, kalau diakumulasi itu masih lebih tinggi daripada GDP atau pendapatan dengan batas kewilayahan negara Indonesia. Kalau begitu apa maknanya? Nah, makna ini yang kemudian saya inginkan Anda juga mencari gitu ya. Oke, apa makna apabila GNP itu lebih kecil dari GDP dan apa artinya ketika GNP itu lebih besar dari GDP?
Tolong ini saya dibantu untuk menjawabnya. Anda bisa mencari berbagai referensi yang bisa Anda pertanggungjawabkan. Kemudian jawaban itu Anda boleh tulis dalam bentuk Word, kemudian Anda kumpulkan ELOK di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi di sesi pendapatan nasional. Baik, Anda kumpulkan di sana ya nanti. Baik, saya lanjutkan. Oke, kalau begitu Anda mungkin sudah bisa menebak-nebak kenapa kita perlu untuk menghitung pendapatan nasional. Oke, yang pertama adalah untuk mengetahui potensi sumber daya suatu negara. Oke, dari GDP, GNP tadi di sini, ini kan bisa kita pahami bahwa semakin besar GDP dari satu negara, itu artinya eh, sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut cukup potensial atau cukup besar sehingga GDP-nya tinggi gitu. Lupa kan ada beberapa negara yang sebenarnya tidak memiliki sumber daya yang banyak, sumber daya alam yang banyak, tapi mereka punya GDP yang tinggi. Mungkin mereka berbasis produksi. Mereka bahan baku dari luar, tapi produksinya ada di dalam negeri dan seterusnya, sehingga kemudian dia menjadi negara maju yang GDP-nya sangat besar dan seterusnya. Oke, kita bisa melihat juga dari sisi sini ya. Berikutnya, tingkat produktivitas masyarakat dalam satu negara. Ya, artinya tadi sudah ada WNI yang bekerja di Indonesia maupun yang bekerja di luar negeri. Artinya kalau GNP-nya ini bisa dilihat dari GNP juga bisa. Semakin kalau GNP-nya tinggi artinya ya masyarakat tersebut atau warga negara tersebut produktivitasnya sangat tinggi sehingga bisa menghasilkan GNP yang juga cukup tinggi begitu. Baik, berikutnya mengetahui perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ini jelas ya, ini perpaduan dari sini. Kemudian bisa kita lihat bagaimana progres ekonomi, pertumbuhan ekonomi satu negara dari periode ke periode berikutnya, dari satu tahun ke tahun berikutnya. Mengukur kemampuan atau kekuatan ekonomi, iya tentu saja. Kalau dia punya GDP GNP yang cukup kuat, artinya ya ya dia bisa diperhitungkan atau digolongkan sebagai negara yang kuat atau dengan pendapatan yang tinggi, begitu sehingga budget untuk belanja negara dan seterusnya pasti jauh lebih tinggi daripada negara yang lainnya. Kemudian tingkat kesejahteraan dan seterusnya. Nah, tentang kesejahteraan nanti kita akan bahas. Menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan nasional, ya jelas kalau kemudian PDB-nya lamban begitu, GNP-nya juga lamban, berarti kan ini menjadi indikator bahwa negara tersebut sedang stuck secara ekonomi, sehingga harus dipacu, diberikan harus dilakukan satu perencanaan yang baik agar perekonomian baik GDP maupun GNP-nya itu terdongkrak terus menaik gitu. Oke, salah satu tujuan berikutnya adalah menjadi dasar untuk mendapatkan pinjaman lunak dari lembaga pendanaan internasional. Ya, ini kan istilahnya adalah semakin kita punya potensi ekonomi yang bagus, maka tentu saja pihak debitur atau calon lembaga pendanaan internasional juga akan punya trust yang baik atau yang tinggi terhadap kita, gitu. Sehingga kemudian kita memang harus mengelola perekonomian nasional kita untuk mendapatkan trust tersebut, gitu. Oke, tadi saya bicara soal di sini kekuatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi, kemudian produktivitas masyarakat, kemudian potensi sumber daya satu negara, SDM maupun SDA. Nah, di sini distribusi pendapatan nasional, bahwa pendapatan nasional itu memang sering kali dikaitkan dengan kemakmuran atau juga malah dengan ketimpangan. Kok bisa? Baik, begini, ketika GDP itu besar, maka ini menjadi satu pertanda bahwa masyarakat itu semakin sejahtera, semakin makmur. Tapi sebenarnya tidak serta-merta kemudian ketika GDP itu tinggi bahwa
semua masyarakatnya sejahtera, belum tentu. Kita akan melihat soal distribusinya. Bisa jadi kan di suatu negara itu pendapat GDP-nya sangat tinggi, tapi ternyata pendapatan itu hanya dari segelintir orang, hanya dari segelintir pelaku usaha. Sedangkan masyarakat yang lain, ya mereka ya pendapatannya kecil gitu. Sehingga ada satu gap yang cukup tinggi antara yang berpendapatan tinggi dengan yang berpendapatan rendah. Yang berpendapatan rendah itu banyak sekali, sedangkan yang berpendapatan tinggi hanya sedikit tapi besar gitu loh nilainya. Nah, ini soal distribusi dari pendapatan merata atau adil ya. Oke. Kemudian untuk mengukur itu, oke, karena GDP itu tidak serta-merta bisa menunjukkan bahwa semua masyarakat itu makmur, maka kemudian di sini ada beberapa apa namanya parameter untuk melihat itu. Pertama adalah Lorenz atau kurva Lorenz ya. Ya, ini bukan Mama Lorenz. Ini kurva Lorenz itu menunjukkan atau menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan penduduk secara kumulatif. Nah, ada juga Gini koefisien atau koefisien Gini. Mungkin Anda juga pernah mendengar ini. Menjelaskan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan nasional. Oke. Kurva Lorenz itu begini. Anda bisa lihat di A dan B. A ini distribusi pendapatan yang buruk, B ini distribusi pendapatan yang sangat buruk. Oke, kita lihat di sini. Kenapa ini buruk, kemudian ini bertambah buruk. Kita lihat di sini. Di sini adalah jumlah keluarga, kemudian di sini adalah output nasional, gitu ya. Nah, kalau kita melihat di apa yang di sini, di garis ini, garis putus-putus yang terakhir ini, di sini kalau kita hitung jumlahnya ada 100 kali 80 kan ada 20 ya. Kemudian di sini dari 100 ke 60 ada 40. 40 untuk 40 output nasional kemudian terdistribusi pada 20 orang. Keren begitu. Oke, 40 berbanding 20. Nah, kita lihat di sini. Masih di posisi 20 anggota keluarga, jumlah keluarga. Kemudian dilihat dari sisi output nasionalnya. 42 ke 100. Tadi 60 ke 100 itu ada 40. Kalau dari 42 berarti 100 dibagi 42 ada sekitar berapa ini? 58. Kalau tadi 40 ini menjadi 58. 58 didistribusikan untuk 20 jumlah atau 20 keluarga. Artinya apa? Ya, ini pendapatannya semakin buruk atau distribusinya semakin buruk. Jadi ini 40 untuk 20. Ini outputnya semakin banyak, tapi yang merasakan tetap sama, gitu. Oke, seharusnya ya ini juga banyak dong yang merasakan yang segini, gitu. Jadi ini menunjukkan adanya ketimpangan, gitu. Kalau boleh saya bahasakan yang lain, ini itu adalah jumlah uangnya, kemudian ini orang yang mendapatkannya. Seharusnya kan kalau ini 40 yang mendapatkan orang 20, di sini ditambah menjadi 58, ya seharusnya lebih banyak. Maka kemudian distribusinya lebih bagus. Kalau di sini jumlahnya sama tapi uang yang terakumulasinya makin banyak, artinya yang di sini semakin kaya gitu. Sedangkan yang lain tetap sama. Kenapa? Yang 40 sampai 100 ini hanya atau tetap dimiliki oleh 20 masyarakat atau keluarga tadi. Oke, itu kurva Lorenz. Nah, bagaimana dengan koefisien Gini? Koefisien Gini ini dia melihat tingkat ketimpangan. Tingkat ketimpangan dari distribusi pendapatan. Jadi kalau tadi kita sudah melihat dari tingkat distribusi kumulatif pendapatannya, maka kemudian berikutnya kita akan melihat tingkat ketimpangannya.
Nah, ini diukur dengan membagikan luas bidang C. Bidang C ini berarti yang ada di sini dengan dengan luas segitiga ODB. Nah, semakin rendah koefisien gini, artinya berarti C dibagi ODB tadi itu nilainya semakin kecil, berarti ketimbangannya semakin rendah, gitu ya. Artinya tingkat kesejahteraannya terdistribusi dengan merata, gitu ya. Tingkat ketimbangannya rendah. Tapi kalau C-nya ini semakin mendekati segitiga ODB, artinya kan dia semakin besar hasilnya, gitu ya. Maka semakin besar hasilnya atau melebihi 0,5, berarti tingkat ketimbangannya menjadi semakin tinggi, gitu. Artinya ya yang punya pendapatan dari masyarakat yang ada di Indonesia yang punya pendapatan tinggi ya hanya orang-orang itu saja, segelintir itu saja, gitu. Yang lainnya pendapatannya rendah semua, gitu. Sehingga secara distribusi pendapatan itu menjadi tidak merata dan tingkat ketimbangannya menjadi tinggi. Baik, berikutnya adalah metode perhitungan pendapatan nasional. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, pendapatan nasional itu bisa didekati dari pendekatan produksi, kemudian dari pendekatan pendapatan, dan dari pendekatan pengeluaran. Makanya definisi dari pendapatan nasional itu bisa dihitung bisa definisikan sebagai nilai dari nilai produksi atau nilai pendapatan dari hasil produksi atau dari pengeluaran yang didapatkan dari hasil produksi, begitu ya. Nah, bagaimana rumus serta penggunaannya dan implikasinya? Kita lihat di slide berikutnya. Saya jelaskan secara cepat saja. Pendekatan produksi ini intinya adalah kita melihat harga dari produk akhir. Misalkan di sini adalah produk roti atau di sektor ini roti ini masuk di sektor pengolahan ya. Maka kemudian GNP-nya adalah dimasukkan nanti nilai akhir dari roti. Kalau nilai atau harga dari gandum nggak perlu. Gitu. Kalau kita memasukkan mobil, maka GNP mobil nanti begitu. Ini berarti otomotif ya, berarti mobilnya, harga mobilnya, bukan harga bajanya, harga bannya, bukan, gitu ya. Oke, tadi produk akhir dari sektor produksi tersebut. Nah, untuk memahami itu di Indonesia, kita bicara Indonesia, ada 9 sektor ekonomi yang dijadikan sebagai acuan untuk menghitung pendapatan nasional dari atau dengan pendekatan produksi. Kesimpulan sektor itu bisa Anda baca di sini. Yang pertama sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan. Berarti hasil akhir dari sektor ini ya itu yang akan dinilai atau dihitung. Bahan bakunya tidak gitu. Kalau kita menghitung dari sisi industri pengolahan, misalkan kita mengolah hasil pertanian, misalkan kita mengolah bawang merah menjadi bawang goreng begitu, maka di sini adalah hasil industri pengolahannya adalah nilai dari bawang goreng itu, gitu ya. Dan seterusnya sampai ke yang lainnya. Oke, nah 9 itu memang masih kita bagi menjadi sektor primer, sekunder, dan tersier. Anda bisa baca ini. Tapi semua kalau detail tetap 9 ya. Nah ini adalah rumusnya, Anda bisa baca di situ rumusnya seperti apa. NT itu adalah nilai tambah ya. Di sini dicontohkan kalau di sini adalah padi yang kemudian diolah menjadi bla 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 bla, hasilnya apa? Kue. Ya berarti nilai yang dihitung di sini adalah nilai untuk kuenya tadi. Oke. Ini contohnya, Anda bisa baca ya. Slide-nya ada di Elo, Anda bisa baca itu di Elo. Pendekatan pendapatan. Jadi ini pendekatan yang menjumlahkan pendapatan dari masing-masing faktor produksi. Apa itu faktor produksi? Yaitu faktor-faktor yang diperlukan untuk memproduksi sebuah barang atau produk atau jasa. Ya, faktor produksi itu kan kita bisa klasifikasi menjadi 4.
tenaga kerja, modal, tanah, kemudian skill. Skill di sini ya bisa nanti wirausaha. Kayak wirausaha itu apa biasanya indikator pendapatannya? Ya profit. Kalau tanah ya sewa. Kalau modal atau uang yang didapatkan, ya itu kan dari bank, entah dari yang lainnya, maka kemudian pendapatannya berupa bunga. Kalau tenaga kerja ya jelas berupa gaji yang didapatkan setiap bulannya atau setiap periode tertentu. Sehingga rumusnya menjadi WIR tambah P. W itu wage, gaji, I itu interest, bunga, R itu rate, harga sewa, P itu profit begitu. Nah, berikutnya ini pendekatan pengeluaran. Maka akan dihitung dari pelaku ekonominya. Kalau konsumen yaitu berarti dari berapa konsumsi semua masyarakat Indonesia. Kemudian produsen berarti berapa investasi dari setiap perusahaan yang dikeluarkan oleh pengusaha tentu saja. Pemerintah berarti dari belanja pemerintah gitu, APBN ya, kemudian sektor luar negeri atau net ekspor dengan pendapatan ya kita hitung nanti ekspor impornya dalam satu negara atau di Indonesia. Sehingga rumusnya menjadi C, I, G, dan X gitu. Nah, ini penjelasan dari masing-masing itu konsumsi apa, investasi apa, belanja pemerintah itu apa saja, ekspor neto itu apa saja. Oke, ini contohnya. Anda bisa simak dan pelajari lebih lanjut. Demikian kuliah asinkronus untuk mata kuliah pengantar ilmu ekonomi pada kali ini. Semoga materi tentang pendapatan nasional yang sudah saya sampaikan tadi bisa Anda terima dengan baik dan bisa Anda pahami dengan baik. Kita jumpa lagi untuk kuliah pengantar ilmu ekonomi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.